7 atau 8 tahun yang lalu saya di Gunung Kidul itu saya juga nggak menyangka saya strike itu Blue Marlin. Saya mencoba renang menuju arah kapal. Yang pasti waktu itu saya sudah kerasa ini udah mulai seperti tenggelam. Tiba-tiba leher saya kerah, leher ada yang menarik. Memancing mungkin sudah jadi passion saya ya. Jadi passion dari kecil, dari tahun 80-an waktu saya SD, saya sudah memancing di sungai yang ada di dekat rumah saya. Zaman itu saya ingat sekali itu, sampai sekarang saya masih ingat. Saya minta alat pancing, joran dan reel ke ibu saya yang satu set tuh harga mungkin cuma Rp6.500, Rp7.500, tapi tidak dikabulkan sama ibu saya. Ya, saya nggak kehabisan akal. Saya dibantu tetangga saya dulu, ada namanya Mas Ari. Saya dibuatkan joran dari bambu, dibikin sedemikian rupa, mirip dengan joran yang dijual di toko. Saya tetap bisa memancing. Lalu setelah lulus kuliah 2001 saya pindah ke Jakarta. Kebetulan saya tinggal di rumah om saya di Jakarta. Om saya ini hobi mancing, tiap Sabtu Minggu pasti mancing. Saya diajak, oke, kita mancing di kolam, mancing di laut di Kepulauan Seribu. Pertama kali pakai kapal tuh. Mulai mancing kapal di Jogja itu dimulai dari 2011 setelah peristiwa Merapi meletus 2010 Merapi meletus itu membuat ekosistem sungai di Jogja jadi berantakan karena seperti Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Winongo itu diterjang banjir lahar dingin, ekosistemnya rusak. Waktu itu saya masih suka mancing di sungai juga. Begitu ekosistem rusak kan, otomatis kan habitat ikan hilang. Saya lalu berpikir ini harus mancing ke laut, kembali lagi ke tengah laut. Lalu mulai menemukan beberapa teman untuk mancing di tengah laut. Ya, starting mungkin dari 2011-2012 itu. Untuk alat pancing dan fishing charter, mungkin fishing charter baru saya lakukan dengan teman saya Koh Budi, mungkin baru mulai setahun terakhir ini. Tapi kalau alat pancing mungkin udah agak lama ya, mungkin ya seperti ini. Alat-alat ini umpan, popper namanya, popper, stickbait. Ini masuk kategori stickbait juga, stickbait popper. Umpan macam-macam. Kita punya maker. Di Jogja kita punya maker. Kalau ada orderan dari manapun, kita bisa bantu mewujudkan. Kita buat. Soalnya banyak juga yang maker-maker yang ada di Jogja, yang mereka itu teman-teman saya. Mereka punya produk untuk dijual kemana, mereka bingung, kita bisa bantu. Intinya ya mutualisme aja sih mas. Beberapa kali saya dapat tamu, orang dari luar mereka intinya saya pengen mancing di tanah Jawa, di laut Jawa, laut selatan Jawa. Oke, apa yang kamu target? Saya pasti akan tanya itu. Mereka akan target seperti Giant Trevally,
Spanish Mackerel atau ketengiri atau kakap merah, keluarga atau seperti red bass sniper, red sniper. Saya akan tanya dulu, soalnya itu nanti kan akan beda tekniknya. Apa yang harus kita bawa, alat yang harus kita bawa di kapal. Oh ya, saya pasti mancing dari kapal sekarang ini. Untuk request mancing dari onshore, dari pinggir, rock fishing, surf fishing, saya juga ada teman-teman yang mereka sangat-sangat expert di situ. Saya bisa ajak mereka untuk menjadi guide yang di bidang itu. Tapi kalau untuk ke tengah laut pakai kapal, saya sendiri juga ada tim sendiri yang kita bisa guiding langsung. Yang untuk yang belum pernah mancing ke tengah laut ya, tapi pengen mencoba ya, gampang aja sih. Pastikan kita mancing di tengah laut biasanya pagi sampai sore ya. Nah, kita berangkat pagi jam 6. Pastikan sebelum jam 6 tuh kita sudah harus istirahat yang cukup. Tidur paling enggak ya 4 jam 5 jam lah. 4 jam 5 jam untuk kategori orang dewasa sudah cukup. Sarapan pagi secukupnya saja, tidak perlu terlalu kenyang. Soalnya tiap pemancing akan beda-beda. Mereka yang akan tahu diri mereka sendiri, badan mereka sendiri. Banyak orang yang takut nanti kalau di tengah muntah atau seperti apa nggak kuat. Itu persiapannya harus dari diri kita sendiri. Teman-teman yang mau join sama kita untuk fishing bareng ke tengah laut di Pulau Jawa ini, bisa ke media sosial kita di di Facebook kita. Facebook kita selalu aktif dengan nama Dono Indartono, masih aktif. Ada Instagram, tapi saya sendiri paling aktif cuma di Facebook sama Instagram, itu aja sih. Ketakutan di tengah laut yang kita nggak bisa berenang itu juga ada dan terjadi, benar-benar terjadi. 11 September 2022 ya, 1 tahun yang lalu, saya mancing di wilayah Pacitan dengan beberapa teman dari Jogja. Mungkin saya yang kurang hati-hati, padahal hitungannya itu ombak waktu itu ya bagus sih. Pagi, kejadian pagi jam 6, saya di sebuah kapal yang lumayan besar. Saya posisi di depan, saya melakukan aktivitas teknik popping, lempar kes, lempar. Setengah jam kemudian ada info dari kapten, ayo kita pindah spot. Oke, karena mau pindah spot, saya taruh alat saya dulu. Saya mau pindah ke belakang. Nah, begitu saya melangkah ke belakang lewat samping kapal yang jalannya tuh lebarnya cuma 10 cm. Saya jalan ke belakang, tiba-tiba ada ombak menghantam kapal. Langsung badan saya terpental. Saya cuma sempat berteriak minta tolong. Biur. Saya tuh cuma ada satu dalam pikiran saya, aduh mati ini. Tapi saya berusaha melakukan teknik enggak yang pernah saya tahu teorinya, enggak atau renang gaya bebas. Saya tahu saya jatuhnya tidak jauh dari kapal. Saya mencoba renang menuju arah kapal. Yang pasti waktu itu saya sudah terasa ini udah mulai seperti tenggelam. Tiba-tiba leher saya kerah, leher ada yang menarik. Itu saya baru, selamat. Ini saya selamat. Ditarik, berpegangan di pinggir kapal. Ini sekarang kita ada di suatu tempat yang saya bilang ini adalah salah satu perpustakaan lur di Jogja. Koleksi pribadi dari salah satu teman saya yang sangat-sangat lengkap, bisa dibilang sangat-sangat lengkap, karena di sini kita ada lure untuk teknik popping, ada berbagai macam lure dengan brand-brand tertentu. Harga juga di range up, harga di atas untuk kategori lure.
Ini berfungsi untuk teknik popping. Macam-macam di sini lur untuk teknik popping, dari stick bait, dive popper, ada pure yang popper seperti ini. Popper. Penggunaannya pun akan sangat berbeda dengan ini stick bait. Pemakaiannya juga akan berbeda. Membutuhkan skill yang memang lebih untuk cara memainkan lure ini, bisa menjadi suatu atraksi yang menarik di perairan laut untuk menggoda ikan. 7 atau 8 tahun yang lalu saya di Gunung Kidul itu saya juga nggak menyangka saya strike itu blue marlin, ikan marlin yang menurut teman-teman yang ada waktu itu ada sekitar 6 kapal, lalu ada satu teman yang satu kapal dengan saya namanya Mas Dimas. Mas, strike marlin, dia teriak gitu. Jadi saya menahan joran saya ke depan saya ini, joran saya sudah sampai terbenam, joran dan reel itu terbenam mau masuk ke laut, ikannya melompat-lompat di belakang saya. Saya cuma sempat melirik, aduh ini bukan lawannya. Alat yang saya gunakan memang saya waktu itu baru mengetes sebuah joran. Saya cuma bisa melirik, ini bukan lawannya, alatnya ini bukan lawannya. Putus Mas, putus di snare leader. Kalau saya pasti akan rilis kalau Giant Trevally. Oke, seperti bluefin Trevally, yellowfin Trevally, tenggiri, Spanish mackerel, red snapper, kakak merah. Oke, kita bawa. Saya sendiri jarang jual ikan karena pasti biasanya saya bagi-bagikan ke teman atau saudara yang ada di Jogja sini. Dunia fishing itu masih sangat terbuka lebar di Indonesia. Kita itu hidup di negara kepulauan, 17.000 loh pulau Indonesia itu. Kita 60% wilayah kita itu kan lautan Mas. Saya pernah ngobrol dengan beberapa teman ya yang mereka terjun di dunia fishing dan non fishing. Dunia fishing itu cuma 1% atau 2% lah untuk ekonomi di Indonesia. Jadi masih pasarnya itu masih sangat-sangat terbuka lebar. Itu yang mungkin sekarang saya lebih concern untuk menggeluti bisnis di dunia fishing ini. Jangan semangat, tetap menyerah itu, terutama untuk teman-teman yang mulai putus asa. Apalagi dia habis strike putus, saya cuma akan berteriak, saya sambil memvideo itu, jangan semangat, tetap menyerah. Itu bukan filosofi apa ya, lebih ke dorongan supaya ya teman-teman ini ayo fight terus lagi. Jangan lalu setelah karena fight putus kalah sama ikan lalu ngelokro, apa ya bahasa Indonesia, ngelokro menyerah ya. Jangan menyerah gitulah, wis ayo fight terus.